Pertama saya ucapkan terima kasih, saya merasa terhormat nih diundang oleh Fakultas Psikologi untuk sharing tentang buku yang baru diterbitkan ya. Mungkin pertama saya ingin komentar sedikit tentang bukunya. Lalu kemudian karena saya bukan pakar well-being, saya akan lebih banyak berbicara tentang aspek ekonominya. Ekonomi yang terkait dengan well-being dan bagaimana kaitannya dengan buku tersebut. Lalu juga akan ada beberapa ide atau research agenda yang mungkin bisa dibahas nanti sebagai kelanjutan atau follow up dari riset-riset yang ada di buku tersebut. Ini judulnya, langsung saja. Ada beberapa hal penting highlight yang ingin saya sampaikan dari buku ini. Pertama, buku ini menurut saya sangat timely. Timely karena nanti juga akan saya sampaikan kenapa timely, karena terkait dengan urgensinya. Dan juga sangat policy relevance, urgensi dalam arti indikator yang alternatif dari mainstream indikator ekonomi itu sekarang sangat urgent, nanti saya jelasin. Juga demikian juga berarti implikasinya sangat policy relevan, itu satu ya. Yang kedua, buku ini cukup ahead. Jadi walaupun tadi disampaikan bahwa di negara-negara maju indikator well-being itu sudah banyak dipakai, tetapi belum mainstream juga. Justru baru-baru ini saja recent movement-nya itu sudah mulai bergairah, dan nanti juga saya tunjukkan, terutama di negara-negara maju. Jadi ini quite recent juga, sehingga buku ini menurut saya ahead in term of international comparative. Lalu yang ketiga, buku ini sangat komprehensif dari kontennya, karena dari teori sampai contoh-contoh field study itu lengkap sekali gitu ya. Kontennya sangat padat ya, dan penting. Tentu juga walaupun saya tidak baca detail tapi saya skim, buku ini juga menurut saya masuk ke dalam kategori of high academic quality. Jadi intinya ini great contribution ya, to knowledge, bukan hanya di Indonesia, tapi secara umum juga global. Dan ya berarti ya menurut saya buku ini benar-benar sebuah contoh yang baik ya. Bagaimana sebagai akademisi secara kolektif kita bisa berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Di sela-sela ketika justru buku-buku ini banyak kurang di-regard ya, sama sistem. Jadi banyak terjadi justru artikel-artikel di jurnal yang nggak jelas jurnalnya malah dihargai lebih dari buku sebagus ini. Saya rasa we have to do something about it. Tapi saya appreciate, saya salut. Justru ketika saya ngelihat buku ini, kata yang pertama kali terpikir sama saya adalah takjub. Jadi selamat kepada teman-teman di psikologi. Nah, lalu mungkin pertama yang disampaikan adalah kenapa ini timely. Banyak pemerintah itu sering mengemukakan target-target yang menurut saya itu lagi. Contohnya misalkan pemerintah sekarang pun itu selalu mengedepankan itu ingin menjadi 5 terbaik dunia. Di 2045 ukurannya apa? Ukurannya katanya saat berumur 100 tahun pemerintah ingin Indonesia masuk negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Perekonomian terbesar, ya bagus-bagus saja perekonomian terbesar. Tapi kalau terbesar dalam GDP saja, itu a lot less meaningful daripada realitanya gitu. Karena kalau mau besar ya penduduknya besar juga GDP-nya besar gitu. Jadi G20, masuk G20 karena besar saja kan, bukan karena kesejahteraannya, bukan. Karena besar saja, karena negaranya besar, penduduknya besar, walaupun semua income-nya sedang-sedang saja jadi besar gitu. Nah ini menurut saya kadang-kadang kita suka merasa mengerutkan kening gitu. Kenapa gitu cara berpikirnya seperti itu gitu. Oleh karena itu saya sering menulis tentang ini salah satunya terkait, ada linknya di situ. Kalau lebih detail saya baca singkat itu tulisan di Jakarta Globe tentang the growth obsession. Jadi bagaimana kita itu sering terlalu obses dengan sesuatu yang menurut saya kurang maknanya penting tapi tidak lengkap gitu ya. Seperti pertumbuhan ekonomi atau GDP. Nah memang faktanya GDP itu memang mainstream ya, dalam ukuran indikator salah satu indikator kesejahteraan. Jadi ini Bank Dunia itu mengkategorikan negara berdasarkan itu, income per kapita gitu. Jadi kalau di bawah 1.085 dolar dia low income, kalau di atas itu lower middle income, di atas itu lagi
upper middle income, kalau di atas 13.205 high income. Jadi semua orang berlomba-lomba untuk naik tangga ini gitu ya. Indonesia juga ingin gitu menjadi high income di 2045, memang ada agenda tersebut. Jadi memang salah satu yang menjadi kita obses dengan growth itu adalah income per kapita kita harus tinggi gitu. Padahal income per kapita itu mempunyai banyak kelemahan. Dua diantaranya adalah yang salah satu ya itu adalah sebelum itu, dan yang mengkritik GDP itu bukan hanya saya aja gitu ya. Dulu juga Robert Kennedy pernah bilang katanya GDP itu mengukur segala hal kecuali sesuatu yang worthwhile gitu. Itu suatu kritik yang sampai sekarang banyak diecho oleh banyak kalangan. Nah, saya ingin kasih contoh aja. Kalau kita lihat data BPS gitu ya, ini pendapatan per kapita Indonesia terakhir datanya itu 46 juta. 46 juta rupiah per orang per tahun. Nah, kalau dia per orang per tahun kan kalau dikalikan 4, berarti dalam kena per kapita dikalikan ke 4, rata-rata anggota keluarga ada 4, berarti dikalikan 4, lalu dibagi 12, itu kan berarti jadi per bulan. Itu nilainya 15 juta. Jadi rata-rata orang Indonesia itu per keluarga penghasilannya, GDP itu penghasilannya itu 15 juta. Kan ini out of reality menurut saya. Nah, kalau teman-teman ingin lihat Bandung juga ada datanya, itu 40 juta per keluarga gitu. Ketua Dewan Profesor nggak mungkin sejauh itu. Gitu. Jadi ada yang aneh di sini gitu. Inilah salah satu kelemahan, tapi ini kelemahannya dari tyranny of the average. Jadi kenapa begitu? Karena distribusinya yang sangat skew. Jadi yang di atas rata-rata itu, yang di atas rata-rata per kapita income itu hanya sedikit kecil saja. Ini data terakhir misalkan tahun 2021 dari sampel yang 340.000 rumah tangga itu hanya 30-an% orang yang income per kapitanya di atas rata-rata, sisanya 70-an% di bawah rata-rata. Nah, jadi dan ini skewness ini diukur bukan dari income, bahkan dari expenditure. Kalau kita pakai income lebih parah lagi. Ini expenditure. Kenapa lebih parah? Karena kalau expenditure dia orang kaya itu kelihatan lebih miskin dari seharusnya karena tabungannya banyak. Kalau orang miskin lebih kaya dari seharusnya karena pinjolnya banyak gitu. Jadi bahkan dengan itu aja skewness-nya itu udah kelihatan. Nah, jadi itu tadi. Terus dua hal penting yang menurut saya kelemahan dari GDP sebagai indikator kesejahteraan itu dia production based. Jadi input location based. Jadi aktivitas ekonomi di daerah tersebut itu dihitung faktor produksinya, mesin-mesinnya, mobilnya, tanahnya, siapa yang punya gitu ya. Iya, boleh. Ya, sorry. Jadi siapa yang punya, jadi lokasinya, jadi kita nggak tahu siapa yang punyanya. Jadi GDP aja, jadi GDP Kaltim kelihatan tinggi padahal orangnya nggak kaya-kaya amat gitu. Kenapa? Karena tambang batu baranya punya Julia Perez di Jakarta misalkan seperti itu. Nah itu kelemahannya. Jadi tidak selalu aktivitas ekonomi suatu daerah itu mencerminkan aktivitas kesejahteraan di daerah tersebut. Nah cuman yang lebih relevan dalam konteks well-being adalah GDP itu dihitung dari aktivitas ekonomi untuk barang-barang yang ada pasarnya gitu. Jadi ada harga pasarnya gitu. Padahal saya sering melakukan survei kepada mahasiswa. Kalau kita survei coba list item yang paling kita inginkan dalam hidup ini gitu ya. Seperti 5 item gitu ya. Saya survei mahasiswa. Kemudian saya tulis di papan tulis itu 80% sesuatu yang diinginkan oleh mahasiswa, oleh orang itu tidak bisa dibeli di Alfamart. Tidak bisa dibeli di Alfamart. Tetapi ekonomi aktif GDP itu mengukur hal-hal yang dijual di Alfamart aja gitu. Padahal 80% hal-hal yang paling berkenan, yang paling kita nilai itu tidak dijual di Alfamart. Jadi bagaimana kita bisa rely terhadap sebuah indikator di mana 80% that we value doesn't exist there. Gitu ya. Nah, dan justru menurut saya para pendiri bangsa juga sebenarnya intinya negara ini ingin sejahtera orangnya, gitu. Bukan kaya, sejahtera. Dia Soekarno bilang kesejahteraan, prinsip kesejahteraan. Kesejahteraan itu kan welfare atau well-being. Jadi kalau kita lihat di sini jelas kelihatan sekali bahwa welfare itu ya in the broader sense itu well-being of individual. Jadi para pendiri bangsa kita udah paham bahwa yang matter itu kesejahteraan, gitu ya. Nah, economics bagaimana? Nah, economics ini rada menarik ya.
dulu itu kita tuh selalu ingin sesuatu objektif gitu. Semua bisa diukur gitu. Padahal sehingga agak menghindari gitu hal-hal yang sifatnya subjektif seperti subjective well-being misalkan. Tetapi menurut banyak ekonom penting dunia seperti Amartya Sen misalkan, Amartya Sen itu Nobel Prize winning economist, dia bilang enggak juga katanya. Jangan-jangan kata Amartya Sen itu popularity of this view terkait positivist view. Positivist view itu adalah terlalu objektif, pada hal yang objektif ya. Itu dominate economics karena mixture of an obsessive concern with observability and a peculiar belief that only human aspect that can be observed. Jadi itu kelemahan juga. Makanya di awal tahun 80-an ekonomi sudah mulai mendekati psikologi dalam hal ini. Jadi sudah mulai mempelajari hal itu dan mengaplikasikannya. Teman-teman yang ingin tertarik dengan bagaimana ekonomi mengambil aspek-aspek well-being dalam psikologi bisa membaca artikel di sini ya, di Journal of Economic Literature yang ditulis oleh Bruno Frey dan Starcher. Itu penting, menarik sekali untuk dibahas. Nah, salah satu dari paper itu misalkan kita menemukan bahwa money can buy happiness. Jadi semakin tinggi income orang itu dia happiness-nya relatif semakin tinggi cross individuals gitu ya. Tetapi kalau cross over time itu ternyata ada anomali gitu. Ini data di Jepang yang bawahnya itu menunjukkan bahwa GDP per kapita bisa naik gitu ya, tapi life satisfaction nggak naik. What's going on? Nah, ini menunjukkan banyak hal ya. Salah satunya adalah konsep adaptation dalam subjective well-being, ya juga ekspektasi dan relatif income. Tetapi yang penting itu adalah ini menunjukkan bahwa betul money can buy happiness, but not the only one. Gitu ya. Kita nggak tahu seberapa besar itu, gitu ya, money can buy happiness. Nah, oleh karena itu banyak sekali baru-baru ini tahun 2008 kalau saya salah, OECD itu diinisiatif oleh Perdana Menteri Perancis Sarkozy pada saat itu memanggil ya dalam tanda kutip ya, memanggil orang-orang top thinker dunia yang dipimpin oleh Joseph Stiglitz, gitu ya, untuk membuat measure yang disebut dengan beyond GDP. Bagaimana nih kita nih GDP nih kacau kayaknya. Nah, coba para pemikir, para filsafat ekonomi dan non ekonomi coba kumpul gitu ya, lalu mendiskusikan harus bagaimana. Di sini bisa diakses ya. Nah, di sini bisa diakses apa saja. Kalau timnya juga tim banyak hadiah Nobel, para pemikir-pemikir hadiah Nobel, dan salah satu rekomendasinya di sini, ini ada rekomendasi ya, kalau lihat. Ini tahun 2008 kalau saya tidak tahun 2012 kalau saya tidak salah ya. Persisnya saya nanti tidak, cuman recent lah, 2018 maaf. 2018 ini salah satu rekomendasinya, kalau saya lihat ini ada banyak rekomendasi, intinya GDP itu bukan satu-satunya ukuran dan lain-lain. Tapi di sini ada spesifik bahwa regular nomor 7 ya, regular, frequent, and standardization collective and both evaluative and experiential measure of subjective well-being should be pursued based on large representative samples with view to shedding light on their drivers in the direction of causality. Jadi, nah, teman tidak berhenti sampai di situ, karena selanjutnya juga ada follow up dari studi ini, yaitu ini OECD for good measure, advancing research on well-being metrics before GDP. Ini publish sebelum COVID, ya, baru aja di sini. Nah, ini lebih fokus ke salah satunya ke well-being. Di sini ada pemahaman understanding subjective well-being ditulis oleh dua orang, salah satunya adalah psikolog, satunya lagi adalah ekonom terkenal yang menulisnya. Ini Arthur Stone, saya nggak tahu teman-teman psikologi tahu, tapi dia psikolog. Nah, Alan Kruger itu ekonom top dunia ya, yang menulis tentang ini. Dan diantaranya yaitu dibahas semua. Ini kurang banyak waktunya ya, tapi silakan teman-teman untuk bisa melihat di situ. Nah, tiap tahun juga ada juga World Happiness Report yang sering banyak di-quote orang. Kalau kita lihat di sini, nampak bahwa memang ada anggapan bahwa
negara-negara yang happiness-nya tinggi itu memang negara-negara kaya gitu ya. Jadi memang money can buy happiness. Tetapi dari sini, kalau teman-teman lihat Indonesia di sini ya, di bawah Libya, kayak ranking 87. Nah, ada yang menarik di sini. Betul, income, tapi income bukan satu-satunya. Itu satu, poin pertama. Ya. Ada health, gitu ya. Ada social support, ada freedom, ada generosity. Yang menarik Indonesia relatif tinggi banget nih generosity support. Jadi dia bahagia karena generosity-nya ya. Itu. Nah, tetapi yang ingin saya tekankan ini kebetulan nih ada warna psikologi di sini, warna ungu. Ini adalah yang tidak terobserve, residual. Sebagian besar residual. Jadi intinya apa? Bahwa faktor determinan yang menentukan subjective well-being itu masih under research. Maka open buat teman-teman untuk gali gitu. Untuk gali ini. Karena masih banyak ya. Kebetulan saya juga pernah melakukan beberapa research tentang ini, salah satunya misalnya inequality, karena saya kan penelitiannya tentang inequality. Ternyata subjective well-being orang itu juga dipengaruhi oleh inequality di sekitarnya. Kalau dia tinggal di daerah yang timpang atau di daerah yang orang miskinnya banyak, itu dia kecenderung less happy. Gitu. Itu beberapa hasil penelitian saya dengan beberapa teman-teman. Prof. Arief, punten waktunya 2 menit lagi. Oke. Nah, kemudian ada agenda lain, diantaranya untuk Indonesia mungkin well-being, karena saya juga menemukan bahwa kalau di negara maju itu life begin at 40 or 50 gitu ya, happiness-nya turun lalu naik 40. Indonesia itu sampai tua pun terus menurun happiness-nya gitu ya. For some reason ini juga menarik untuk dikaji karena kita lama-lama juga aging. Lalu terakhir research agenda ya. Kebetulan saya baru saja menyelesaikan report untuk UN terkait Leaving No One Behind Assessment. Jadi ini lebih ke aspek lain yang harus perlu di research itu adalah siapa yang harus kita research well-being-nya. Karena dalam konteks SDG, Leaving No One Behind itu cukup penting. Nah, mungkin research saya langsung ke hasilnya aja. Jadi di Indonesia ini menggunakan operasional guide dari UN, kemudian menggunakan data Susenas dengan 1 juta individual observation ya. Lalu kita menggunakan ukuran yang disebut kita menggunakan disadvantage grouping. Jadi siapa yang disadvantage? Orang tuh bisa kena disadvantage, kena gender, kena disability, kena widower, kena female, kena elderly gitu ya. Lalu kita menggunakan ukuran-ukuran development dimension dari berbagai variabel gitu ya. Dari mulai general economic well-being, education, decent job dan lain-lain itu ya. Saya nggak bisa sebut waktunya karena udah habis. Lalu kita mengukur secara kuantitatif apa yang disebut dengan relative risk of being left behind. Nah, hasilnya itu yang paling banyak garis putihnya itu kami simpulkan itu adalah bahwa ini finding yang mungkin bisa di follow up juga oleh well-being studies ya, untuk mengejar itu. Jadi kita menemukan bahwa elderly dan people with disability ya, yang tinggal di daerah remote atau rural area itu mereka yang nampaknya paling potensial masuk kategori the furthest left behind. Jadi mungkin mereka juga harus jadi agenda atau target well-being-nya. Ya. Lalu kemudian elderly female. Ya, elderly female kalau itu bukan hanya di pedesaan, di perkotaan juga mereka termasuk kelompok yang lebihan yang mungkin subjective well-being-nya juga perlu untuk dikaji lebih jauh. Ya. Lalu yang ketiga, remoteness. Orang yang tinggal di remote region, such as disadvantaged region gitu ya, negara daerah tertinggal, itu umumnya common factors untuk risk left behind. Lalu terakhir child. Jadi child labor itu di Indonesia termasuk terutama yang stuck di informal sector itu. Prof. Arief, di saya suaranya tidak ada. Oh, sorry. Termute tampaknya. Ya, termute. Oke. Dari mana tadi? Oh, ini jadi pertama elderly with disability, gitu ya. Kedua elderly female yang left behind, lalu remoteness, lalu terakhir child labor. Child labor terutama child yang for some reason karena economic condition dan lain-lain mereka stuck di informal sector. Jadi barangkali ini bisa memberikan ide kepada teman-teman itu untuk follow up studies kalau ingin tahu siapa yang akan lebih dikaji subjective well-being-nya. Mungkin barangkali ini juga bisa jadi good starting point. Mungkin itu aja dari saya. Selebihnya mungkin kita bisa diskusi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Arief, terutama bagian terakhirnya tentang further agendanya sangat
sangat bermanfaat ya informasinya untuk kami, untuk para peneliti well-being. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu Bapak Dr.